Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Timbalan Harun dari Program Studi Sistem Informasi Semester 5 Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan sistem pendukung keputusan menentukan kelayakan padi menggunakan metode TOPSIS. Simak video penjelasan berikut. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Bidang pertanian adalah salah satu sektor penting di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini sebagai petani padi. Padi merupakan suatu kebutuhan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia sebagai sumber makanan utama. Padi termasuk dalam komoditas pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sesuai data yang ada di Balai Desa Teluk Jaya memiliki 14 jenis varietas padi unggul dan 5 kriteria yang paling mempengaruhi kualitas varietas padi. Tetapi banyaknya petani di Desa Teluk Jaya yang kurang memahami kualitas bibit padi yang mengakibatkan hasil panen para petani kurang memuaskan. Banyak petani selama ini masih menggunakan cara-cara konvensional seperti coba-coba dari berbagai macam jenis varietas padi, sehingga tidak jarang para petani harus mengalami dampak berupa tidak memaksimalnya hasil panen. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan khusus mengenai varietas padi yang berkualitas agar hasil panen yang optimal. Nah, penentuan kualitas varietas padi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penggunaan bibit padi berkualitas berpengaruh besar untuk meningkatkan hasil kualitas produksi bagi petani. Selain dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan, penentuan bibit padi sebelum bercocok tanam juga dapat membantu kesejahteraan petani. Secara umum, pemilihan kualitas varietas padi dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Nah, kriteria yang paling mempengaruhi adalah umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan rata-rata hasil dan potensi hasil, ketahanan tanaman padi terhadap hama dan penyakit. Yang kedua, daya tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi para pengambil keputusan dalam mengevaluasi berbagai aspek yang mempengaruhi kelayakan pertanaman padi. Nah, manfaatnya yaitu termasuk memungkinkan analisis lebih komprehensif terhadap faktor-faktor seperti kondisi tanah, iklim, pengolahan sumber daya, dan faktor ekonomi. Dengan menggunakan metode MAUT, sistem pendukung keputusan dapat membantu mengidentifikasi kombinasi variabel-variabel tersebut secara optimal, minimalkan risiko, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara efisien. Manfaat menggunakan metode MAUT ini yaitu mengurangi tingkat subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan kriteria yang terukur, memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap banyak faktor yang mempengaruhi pertanian padi, termasuk aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan. Nah, yang ketiga ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem pendukung keputusan menggunakan metode MAUT dapat digunakan untuk menentukan kelayakan pertumbuhan padi berdasarkan kriteria umur tanaman, tinggi tanaman, tingkat kerontokan, rata-rata hasil, dan persentase hasil pertanian, serta bagaimana variabel-variabel ini saling berinteraksi dalam memprediksi dan meningkatkan produktivitas tanaman padi. Yang keempat ada metodologi, yaitu studi pustaka. Laporan ini saya cari bahan-bahannya melalui internet dan dari berbagai referensi jurnal-jurnal yang ada di internet yang bersangkutan dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode MAUT. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Nah, yang pertama teori sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah, maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Nah, SPK ini bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. SPK
SPK ini merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti operational research dan manajemen scan. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, dan optimum. Saat ini komputer PC telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu relatif singkat. Sprague dan Watson mendefinisikan sistem pendukung keputusan ini. Yang pertama, sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama ada sistem yang berbasis komputer, yang kedua dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan, yang ketiga untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual, yang keempat ada melalui secara simulasi yang interaktif, yang kelima di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Yang kedua ada komponen SPK. Secara umum sistem pendukung keputusan dibangun oleh 3 komponen besar, yaitu database management, model base, dan software system. Nah, komponen SPK tersebut dapat digambarkan sebagai gambar yang ada di bawah ini. Nah, seperti gambar yang di atas, yang pertama di database management, yaitu merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Untuk keperluan SPK diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua ada model base, merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau model matematika sebagai contohnya sebagai yang dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan objektif, komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Model base ini memungkinkan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Yang ketiga ada user interface, yaitu pengelolaan dialog. Terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan antara 2 komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga, yaitu user interface, setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti. Nah, user interface ini menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan penerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Nah, manfaat SPK ini yaitu dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari sistem pendukung keputusan ini, yang pertama ada SPK ini memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam proses data atau informasi bagi pemakainya, dan SPK membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Nah, SPK ini dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan, yaitu SPK ini walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Nah, di bab 2 landasan teori ini juga membahas tentang teori metode Maut. Nah, metode Maut merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan, di mana metode Maut ini adalah suatu skema yang evaluasi akhir fx dari suatu objek dijumlahkan bobot yang didefinisikan sebagai x dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya pembuatan suatu sistem pengambilan keputusan dalam menentukan varietas bibit padi berkualitas untuk petani di Desa Teluk Jaya dengan menggunakan metode Maut ini, yang merupakan metode pada sistem pendukung keputusan. Nah, melalui penerapan metode ini, peneliti akan membandingkan setiap jenis padi berdasarkan kriteria yang menentukan suatu padi dikatakan baik, seperti kriteria umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan, dan kriteria lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi tentang jenis varietas padi terbaik berdasarkan semua kriteria yang ada. Nah, Maut ini digunakan untuk merubah dari berbagai kepentingan ke dalam nilai numerik
dengan skala 0 banding 1 dengan 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 yang terbaik. Hal ini memungkinkan perbandingan langsung yang beragam ukuran. Untuk perhitungan nilai evaluasi seluruhnya dapat didefinisikan dengan beberapa persamaan, dirumuskan sebagai berikut ini. Nah, di mana Fix merupakan nilai evaluasi dari sebuah objek KI dan WI merupakan bobot yang menentukan nilai dari seberapa penting elemen K1 KI terhadap elemen lainnya, sedangkan N merupakan jumlah elemen total dari bobot adalah 1. Untuk setiap dimensi nilai evaluasi, Fix didefinisikan sebagai penjumlahan dari atribut-atribut yang relevan. Secara ringkas, langkah-langkah dalam metode MAUT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pecah sebuah keputusan ke dalam dimensi yang berbeda. Yang kedua, tentukan bobot relatif pada masing-masing dimensi. Yang ketiga, daftar semua alternatif. Yang keempat, menghitung nilai utility normalisasi matriks untuk masing-masing alternatif sesuai atributnya. Nah, keterangan dari rumus di atas yaitu yang pertama normalisasi bobot alternatif nilai kriteria minimal bobot terburuk. Nah, nilai kriteria maksimal bobot terbaik X bobot alternatif. Yang kelima, kalikan utility dengan bobot untuk menemukan nilai masing-masing alternatif. Nah, di landasan teori ini juga membahas tentang teori kasus yaitu menentukan kelayakan padi. Nah, bidang pertanian adalah salah satu sektor penting di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Sebagai petani padi merupakan suatu kebutuhan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia sebagai sumber makanan utama. Padi termasuk dalam komoditas pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sesuai data yang ada di Balai Desa Teluk Jaya, memiliki 14 jenis varietas padi unggul dan 5 kriteria yang paling mempengaruhi kualitas varietas padi. Tetapi, banyaknya petani di Desa Teluk Jaya yang kurang memahami kualitas bibit padi yang mengakibatkan hasil panen para petani kurang memuaskan. Banyak petani selama ini masih menggunakan cara-cara konvensional seperti coba-coba dari berbagai macam jenis varietas padi, sehingga tidak jarang para petani harus mengalami dampak berupa tidak maksimalnya hasil panen. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan khusus mengenai varietas padi yang berkualitas agar hasil panen yang optimal. Penentuan kualitas varietas padi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penggunaan bibit padi berkualitas berpengaruh besar untuk meningkatkan hasil kualitas produksi bagi petani. Selain dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan, penentuan bibit padi sebelum bercocok tanam juga dapat membantu kesejahteraan petani. Secara umum, pemilihan kualitas varietas padi ini dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Kriteria yang paling mempengaruhi adalah umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan, rata-rata hasil dan potensi hasil, ketahanan tanaman padi terhadap hama dan penyakit, sistem pendukung keputusan. Ini juga sangat tepat diterapkan dalam proses pemberian solusi dalam suatu permasalahan dalam banyak kriteria atau multi kriteria. Decision making dalam SPK ini, solusi yang ditampilkan berupa bentuk peringkat. Metode yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan yaitu metode MAUT, yang merupakan metode pada sistem pendukung keputusan. Melalui penerapan metode ini, peneliti akan membandingkan setiap jenis padi berdasarkan kriteria yang menentukan suatu padi dikatakan baik, seperti kriteria umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan, dan kriteria lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah informasi tentang jenis varietas padi terbaik berdasarkan semua kriteria yang ada. Nah, yang selanjutnya ada bab 3, pembahasan. Yang pertama ada bobot kriteria. Nah, seperti yang kita lihat di bawah ini ada kode kriteria, atribut, dan normalisasi. Di kode ini kita tulis C1, C2, C3, C4, C5. Di kriteria ini C1 umur tanaman, C2 tinggi tanaman, C3 kerontokan, C4 rata-rata hasil, C5 potensi hasil dengan atribut benefit. Bobotnya yaitu C1 8, C2 7, C3 7, C4 8, C5 6. Nah, yang kedua ada
data alternatif. Nah, data alternatif di bawah ini memang sudah ada dari referensi sebelumnya, yaitu kode, nama variasinya, dan kriterianya. Nah, yang ketiga ada hasil matriks ternormalisasi. Nah, di sini bagaimana kita bisa mendapatkan nilai matriksnya. Rumus yang saya pakai dipakai dalam normalisasi matriks keputusan ini, yaitu seperti yang kita lihat di bawah ini, UX yaitu nilai utility dari setiap kriteria alternatif ke X. Nah, X sama dengan nilai kriteria dari setiap alternatif ke X. X1 min yaitu nilai terendah dari setiap kriteria alternatif. Ke X yaitu X1 plus yaitu nilai tertinggi dari setiap kriteria alternatif ke X, atau bisa juga menggunakan cara sebagai berikut. Nah, C1 sama dengan 2 kurang 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 0,25. C2 4 kurang 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 0,75. Nah, C3 5 kurang 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 1,00. C4 yaitu 5 kurang 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 1,00. C5 yaitu 2 kurang 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 0,25. Nah, di sini C1 sama dengan 2 kurang 1 bahagi 5 kurang 1. Angka 2 tersebut didapat dari mana? Yaitu dapat dari data alternatif di atas. C1 adalah 2 dan 1 itu adalah alternatif ke 1, dan 5 yaitu adalah 5 kriteria dalam varietas padi dikurangi 1 yaitu alternatif ke 1. Begitupun sampai dengan alternatif ke 14. Dan untuk rumusnya di atas saya juga sudah coba ada di file Excel yang saya lampirkan. Nah, yang keempat yaitu ada hasil ranking. Rumus dari mencari hasil ranking yaitu Vx evaluation total dari alternatif ke X, W1 yaitu bobot kriteria ke 1, Vix hasil evaluasi kriteria ke 1 dari alternatif ke X, 1 yaitu indeks kriteria. Nah, yang pertama alternatif pertama 0,22 kali 0,25 tambah 0,19 kali 0,75 tambah 0,19 kali 0,1 kali 1,00 tambah 0,22 kali 1,00 tambah 0,17 kali 0,22 hasilnya 0,66. Nah, jadi di hasil ranking ini memperoleh varietas padi yang berkualitas. Jadi 0,22 didapat dari 0,22 di atas ini didapat dari normalisasi, sedangkan 0,25 didapat dari hasil normalisasi di atas yang sudah saya kalikan di atas dengan rumus yang di atas. Nah, 0,19 begitupun didapat dari normalisasi, 0,75 didapat dari hasil matriks normalisasi. Nah, ini 0,22 dikalikan 0,25, setelah itu ditambahkan jumlah seluruh, jadi hasilnya 0,66. Begitupun sampai dengan alternatif ke-14. Di situ saya sudah hitung juga di Excel yang sudah saya lampirkan. Nah, jadi di hasil ranking ini memperoleh varietas padi yang berkualitas pada metode MAUT ini. Yang pertama varietas super itu ada Silgonggos, Cubodas, Cimalaya, Sunggal, Maro, Hipa 3. Nah, varietas tersebut itu dikatakan super dalam varietas padi. Yang kedua ada sedang, yaitu ada Digal, Batang Gadis, Angke, dan Rokan. Yang terakhir ada rendah, varietas padi rendah itu ada Tukat Petuna, Cisadane, dan Hipa 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Metode MAUT ini sangat tepat diterapkan di dalam sistem pendukung keputusan pada pemilihan varietas padi terbaik. Hasil dari laporan ini memperoleh varietas padi yang berkualitas pada metode MAUT, yaitu yang pertama super, itu varietas padinya yaitu Silgonggos, Cibodas, Cimalaya, Sunggal, Maro, Hipa 3.
varietas padi yang sedang yaitu Digal, Batang Gadis, Angke, dan Rokan. Yang rendah yaitu varietas padi yang rendah yaitu ada Tuket Petuna, Cisadena, Hippampat. Nah, saran saya dalam laporan ini meski bisa dibilang cukup layak, namun hasil akhir dari laporan masih secara umum, belum secara spesifik memperhitungkan faktor-faktor lain yang bisa jadi sangat berpengaruh pada varietas padi tersebut, seperti contohnya faktor umum tanaman, tinggi tanaman, kerontokan rata-rata hasil, dan potensi hasil. 5 kriteria yang digunakan di dalam sistem ini dinilai masih belum maksimal untuk dijadikan kriteria dalam pengambilan keputusan akhir. Sekian presentasi laporan saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.